Nah, karena kita ngomongin ini, eh, sistem demokrasi dan komunisme, komunis lah bahasa Indonesianya ya. Yang kita tahu, apalagi kalau sumuran kayak gua gini, yang sumuran kayak gua yang apa namanya, yang itu tuh PKI serem ya di Indonesia kan, komunis tuh serem gitu ya. Sejarah kan mengatakan itu yang di Indonesia ya. Bahkan sebetulnya nggak di Indonesia doang, tapi di dunia juga begitu, serem, nggak bagus lah komunis itu. Tapi ada ini, ternyata komunis itu macam-macam. Kita ambil contoh demokrasi dulu ya. Sebelum komunis kita demokrasi dulu. Kita tahu demokrasi itu bagus ya. Bahkan di Indonesia itu ada reformasi 98 ya untuk menegaskan demokrasi itu kan. Tapi ternyata demokrasi pun macam-macam. Contohnya begini. Di Inggris itu demokrasi. Tapi ada ratu. Makanya dia gak ada presiden. Pernah dengar presiden Inggris? Atau presiden Australia? Atau presiden Belanda gitu kan gak ada. Atau presiden Singapura gitu gak ada. Kenapa? Karena Singapura di bawah kerajaan Inggris. Atau presiden Malaysia gak ada. Karena apa? Karena Malaysia di bawah Inggris, di bawah Ratu Inggris. Dia gak di bawah pemerintahan Inggris sebagai negara, tapi di bawah kerajaan Inggris. Queen Elizabeth itu, Pangeran Charles dan kawan-kawan itu dia. Makanya mereka pakai Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Belanda. Belanda ada negara, ada rajanya sendiri, Ratu Beatrix itu. Nah, dan mereka tetap demokrasi. Jadi ternyata demokrasi pun macam-macam gitu, nggak kayak yang kita tahu, nggak yang kayak kita alami di Indonesia. Ada presiden, ada DPR, ada perdana menteri gitu. Ada wakil presiden, ada menteri-menteri gitu. Enggak. Tetap demokrasi, demokratis, tetap pemilihannya tetap. Cuma bedanya mereka pemilihan partai. Pemilihan partai. Ketua partainya otomatis jadi presiden, perdana menteri. Nah itu, jadi itu demokrasi macam-macam, termasuk komunisme. Komunisme macam-macam ternyata. Komunisme yang kita tahu dan Aidit di Indonesia itu sama dengan Mao Zedong. Sama yang di China sebelum tahun 70 tapi. Waktu itu Mao Zedong berkuasa di China. Itu sama persis dengan Dan Aidit yang kita tahu di Indonesia. Tapi sama kayak Korea Utara mungkin ya. Dan Rusia waktu zaman sebelum Putin. Berapa tahun sebelum Putin itu. Lenin nggak salah. Lenin, iya, zaman Lenin sama. Tapi dia ya komunisme lah, di bawah komunisme sama. Zaman Lenin sama. Lenin, Stalin kan. Terus baru Putin. Nah, tapi komunisme yang China setelah tahun 70, setelah nama presidennya itu Deng Xiaoping, presiden China. Deng Xiaoping. Nah, itu dia yang merubah. Jadi setelah Mao Zedong itu Deng Xiaoping. Deng Xiaoping itu yang merubah komunisme. Dan jadi kayak sekarang ini. Sekarang China itu. Ada istilah terkenal sekali, ada kalimat terkenal sekali dari Deng Xiaoping bilang gini. Saya tidak peduli itu kucing warna hitam atau putih, selama dia bisa menangkap ikan. Itu kalimat sangat liberal, karena komunisme nggak dengan itu. Nah, ya kan, itu sangat liberal sekali, itu sangat demokrasi liberal lah. Nah, komunisme dan demokrasi itu sistem pemerintahan. Komunisme dan demokrasi itu sistem pemerintahan. Sistem ekonomi disebut sosialis. Kalau di komunis namanya sosialis. Kalau di demokrasi itu namanya kapitalisme. Iya kan? Nah,
dengan Cina yang sebentar lagi akan menyusul, sebentar lagi 7 tahun lagi ya perkiraannya, akan menyusul Amerika menjadi negara nomor 1. Kan sejak kita lahir, sejak kita lahir lah, mau di 60 juga sejak kita lahir pasti. Yang kita tahu Amerika itu negara nomor 1 di dunia. Tapi dalam 7 tahun lagi China menjadi nomor 1. Maksudnya nomor 1 itu ekonomi. Karena siapapun yang megang ekonomi dia jadi satu, jadi juara satu lah. Jadi adidaya lah. Nah 7 tahun lagi China akan jadi nomor 1. Agak aneh ya. Kenapa? Karena dia komunis dengan sistemnya sosialis itu. Tapi bisa jadi nomor 1, jadi keren. Mengalahkan Amerika yang katanya negara demokrasi nomor 1. Ya kan soko gurunya demokrasi kan Amerika. Ternyata sebenarnya kalah sama China yang komunisme. Karena komunisme China itu komunisme yang modern. Di sana ada Starbucks terbesar di dunia, Starbucks di sana. Di sana ada pabrik baterai terbesar Tesla di sana. Di China. Jadi sangat modern. Jadi nggak seperti di komunisme zaman dulu. Jadi agak aneh juga kalau orang ketakutan dengan komunis yang mau bangkit. Ternyata demokrasi juga nggak bagus-bagus amat, buktinya kalah sama China tuh. Ya kan, apalagi sistem ekonominya ya. Sistem ekonomi kita itu kan kapitalis. Indonesia kapitalis. Karena sistem pemerintah demokrasi, jadi harus kapitalis. Kalau China sosialis. Maksudnya apa? Rakyat diberi kebebasan penuh untuk berusaha. Diberi keputusan penuh atas usaha yang dijalankannya sendiri, atas perusahaannya sendiri, kira-kira begitu ya. Misalnya kalau you punya warteg, walaupun lagi rame gitu, lagi bagus warteg kayak gitu rame, pengunjungnya banyak gitu ya, banyak sekali lah. Tapi kalau besok you mau tutup boleh, nggak ada masalah. You bisa bilang, oh duit saya, duit gua kok, pemerintah nggak boleh ngatur. Nah itu dia, itu kapitalis. Selama dia tidak melawan undang-undang boleh. Undang-undangnya demokrasi kan sistemnya kan. Tapi kalau sosialis nggak boleh. Jadi nggak diberi kebebasan penuh. Maksudnya apa? Misalnya Alibaba, karyawannya puluhan ribu, dia nggak bisa tiba-tiba besok menyatakan bangkrut gitu, tutup Alibaba, dia nggak bisa, nggak boleh, dia harus tanya pemerintah. Jadi kalau di sosialis, semua kebijakan strategis company harus tanya pemerintah, kebijakan strategis ya. Tapi kalau misalnya kayak Jack Ma itu tetap duit dia. Nah ini perbedaannya. Kalau komunisme zaman dulu, zaman Mao Zedong, zaman Deng Aidit, zaman begitu, sosialis yang model begitu, model zaman dulu, itu sangat-sangat dikuasai. Duitnya pun ditarik gitu. Jadi kalau you punya duit 2 juta, diambil 1 juta langsung. Diambil 1.500.000 gitu, dibagiin ke yang lain, kira-kira begitu. Tapi kalau di yang modern tuh enggak. Yang Cina kerjakan tuh enggak begitu. Tetap pemerintah berkuasa atas perusahaan, tapi untuk kebijakan strategis. Contohnya Jack Ma tadi, misalnya dia kan kaya, dia punya sekitar 600-an triliun rupiah ya, kalau di rupiah ini. Misalnya dia punya Alibaba. Kalau dia bikin kebijakan strategis tentang Alibaba, dia nggak boleh. Dia harus tanya pemerintah boleh nggak, kira-kira gitu ya. Tapi kalau itu banyak, dia mau beli Ferrari lah, buat dia pakai. Mau beli Ferrari 1, McLaren 1, mau apalagi 1 gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Mau beli Cadillac 5 gitu buat dia pakai. Karena mau di tiap kota ada gitu, boleh. Kan duit dia. Nah, bedanya seperti itu. Tapi untuk kebijakan strategis company, dia harus tanya pemerintah.
yang udah company udah berjalan ya. Kalau company belum berjalan dia mau bikin, malah didukung sekali, sangat didukung sekali. Itu sosialis China sekarang. Jadi beda dengan zaman dulu, nggak kayak zaman dulu yang begitu kejamnya gitu ya, begitu nggak adil lah, tidak adil gitu ya. Kalau sekarang adil tapi tetap sosialis. Pertanyaannya kenapa? Kok untuk membuat kebijakan strategis perusahaan harus izin pemerintah dulu, padahal perusahaan dia kan kapitalis begitu, makanya diizinin, nggak perlu minta izin malah. Kalau di kapitalisme dia mau bangkrut boleh, tapi kalau di Cina nggak boleh. Kenapa pertanyaannya? Kan perusahaan dia, itu dia. Di sinilah masuknya sosialis. Pemerintah menyatakan nggak boleh lipain itu. Kenapa? Karena menyangkut banyak orang, karyawannya puluhan ribu. Alibaba itu, kalau dia menyatakan pilot bangkrut, terus gimana nasib karyawannya itu? Nah itu dia. Itu bagusnya sosialis. Itu masuknya sosialis. Itu kelebihan dia daripada sistem kapitalis. Terus sosialis bagusnya di mana? Bagusnya sosialis, apa kata presiden semua nurut. Kalau demokrasi kan enggak. Kita ada gubernur. Sosialis nggak ada gubernur. Jadi apa kata presiden semua nurut ke bawah. Terus gimana dong kalau dia salah, kan gitu ya, kayak kita zaman Soeharto kan ngalamin kan. Kalau dia salah gimana? Tetap pada DPR, tapi nggak ada gubernur. Ada gubernur, tapi gubernur di bawah pemerintah pusat, di bawah presiden. Gubernur nggak boleh ngelawan apa kata presiden. Gubernur nggak bisa bikin kebijakan sendiri. Kalau di Indonesia dan Amerika nggak bisa gubernur bikin kebijakan sendiri. Kata-kata presiden belum tentu dilaksanakan sama gubernur. Ya kan? Amerika juga begitu. Gubernur punya kekuasaan sendiri. Malah kalau Indonesia kan ada bupati, ada begitu-begitu kan. Yang dipilih langsung aja tuh, ada bupati, wali kota. Ya begitu kan. Nah itu juga nggak boleh. Kalau di kapitalisme demokrasi kayak kita itu, Indonesia sama Amerika tuh nggak boleh. Yang di atas ngatur-ngatur itu nggak boleh, karena wilayah gue ini, gue yang ngatur. Kan yang milih rakyat gue kan gitu kan. Makanya ada rakyatku gitu kan. Kalau ada gubernur nggak bisa bilang ngelawan presiden gitu, karena yang nunjuk presiden juga. Dia nggak ada pimpinan daerah. Kelebihannya apa yang kata presiden pasti terjadi, dan dia melaksanakan sistem yang yang menyeluruh gitu. Jadi nggak sepotong-potong, karena nggak ada perbedaan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan jadinya nggak ada perbedaan antara daerah satu dengan daerah dua. Kalau misalnya daerah A lebih maju daripada daerah B, itu karena program pemerintah pusat, program presiden, yang dia harus jelaskan di DPR, bukan karena gubernurnya jelek gitu. Kan kalau di Indonesia atau di Amerika begitu kan, kalau dapat gubernur yang jelek kok pusing lah. Ya kan, kayak Jakarta waktu dipimpin sama Ahok bagus, dipimpin Anies kan pusing kan, udah nggak terbuka lagi. Daerah juga begitu, sama bupati juga sama begitu. Kalau Jakarta kan daerah khusus ibu kota, jadi kan tingkat 2-nya langsung ditunjuk sama gubernur. Kalau di daerah kan karena dia bukan ibu kota, jadi nggak ada khususan. Jadi tingkat 2-nya pun dipilih sama rakyat, namanya apa? Pilgub kan tingkat 1, tingkat 2 tuh bupati. Iya toh, Pak Bupati kan, bupati apa gitu ya. Nah gitu, wali kota misalnya. Nah itu, jadi bedanya begitu antara demokrasi dan komunisme. Nyata komunisme China bagus, dia nomor 1 di dunia bentar lagi, mengalahkan negara demokrasi pertama. Bisa bilang lah Amerika tuh negara demokrasi pertama, kalahkan dengan China.
Jadi buat yang anti sama anti PKI, kita anti PKI dulu, ternyata bagus soalnya. Dan itu sesuai, tapi belum tentu ya. Maksudnya yang gini, setiap negara punya budaya, punya kebiasaan kebiasaan yang berbeda, punya struktur geografis yang berbeda. Tentu nggak bisa disamakan. Tapi jangan juga menjadi kartu mati bahwa kartu mati itu begini. Demokrasi paling baik. Pokoknya baik, yang lain jelek. Wah, itu nggak juga. Bisa dibuktikan kan itu. China menjadi nomor 1 nanti. Jadi itu nanti kita bicarain lagi ya.